Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan meresensi salah satu buku dari koleksi beberapa novel yang saya punya, yaitu Nightmare. Judulnya Nightmare. Jadi ini adalah salah satu judul dari buku Fantastin. Jadi buku Fantastin itu banyak sekali judulnya. Dia punya banyak judul. Kalian bisa beli di Gramedia. Oke, baiklah, kita kembali ke resensi buku ini yang judulnya Nightmare. Jadi Nightmare ini ditulis, penulisnya itu Indira dan penerbitnya itu Darmizan. Nih, Darmizan. Tahun terbitnya tahun 2013. Jumlah halamannya 180 halaman. Baiklah, sinopsis dari novel ini akan saya bacakan. Pernah membaca novel yang mengandung kutukan? Alessa pernah. Judulnya Nightmare. Dilengkapi peringatan konyol seperti jangan membaca novel ini pada tanggal 13 Juni saat tengah malam. Kalian bisa merasakan sendiri akibatnya. Layaknya kalian, Alessa hanya tertawa membaca tulisan itu. Apa yang bisa dilakukan sebuah buku terhadap dirinya? Apa karena tulisan itu warnanya semerah darah? Alessa malah membaca buku itu secara sengaja pada tanggal 13 Juni bersama temannya. Malah bacanya di acara perkemahan supaya makin serem gitu. Sampai akhirnya, kenapa teman-teman Alessa mulai menghilang? Satu persatu dari mereka lenyap. Alessa mengalami kejadian-kejadian misterius, bahkan dihinggapi mimpi-mimpi buruk dalam tidurnya. Sesuatu berbisik di telinga Alessa, perihal arwah Edison. Dan kalian sedang memegang buku ini sekarang kan? Lebih tepatnya sih saya sih, bukan kalian. Oke, baiklah. Jadi di bawah judulnya sini juga ada tulisannya, setiap lembarnya adalah mimpi buruk. Jadi cerita dari novel yang berjudul Nightmare ini tuh awalnya ada anak kecil, masih SMP kelas 8 kalau nggak salah, namanya Alessa. Nah, Alessa Indri, Diela sama Puput sama Zaki Reza Dion. Nah, mereka bertujuh ini punya rencana untuk membaca novel Nightmare ini. Jadi kan mereka tidak percaya tuh sama tulisannya jangan membaca novel ini pada tanggal 13 Juni. Nah, kebetulan perkemahan mereka pada tanggal 13 Juni. Jadi waktu malam-malamnya itu mereka mencoba untuk membaca novel itu karena mereka percaya kalau kata-kata itu tidak benar. Nah, ternyata saat mereka selesai membaca, memang tidak terjadi apa-apa. Tapi saat mereka tidur dan saat mereka bermimpi, mereka semua memimpikan sesuatu yang sama. Bahkan mimpi tersebut, mimpi mereka seram. Nah, itu yang membuat guru-guru dan teman-teman yang di perkemahan itu kaget gitu. Nah, mereka mulai mencari cara untuk bisa menghilangkan mimpi buruk ini karena kayaknya mereka ini kayak terus dikejar sama arwah Edison yang
yang ada di mimpi buruk mereka. Jadi mereka cari si penulis novel Nightmare yang mereka baca. Jadi penulis Nightmare yang mereka baca itu namanya Elisa Palovit. Nah, mereka cari Elisa Palovit, info tentang Elisa Palovit di guru-guru. Nah, kemudian mereka berpikir pada satu guru, yaitu wali kelas mereka, Pak Gito, si guru killer. Mereka bertanya begini-begini, apakah Pak tahu tentang Elisa Palovit? Ternyata dia tahu, tapi pura-pura lupa. Mereka cari info tentang rumahnya. Setelah perkemahan selesai, mereka berencana saat masuk sekolah nanti mereka akan pergi ke rumahnya Elisa Palovit. Tapi saat perjalanan pulang, mereka mendapat info kalau Puput ternyata hilang di hutan dekat acara perkemahan mereka. Dan sisanya ini Indri, Alesa dan teman-temannya mulai panik. Nah, jadi mereka buru-buru mencari rumah Elisa Palovit. Saat mereka menemukan rumah Elisa Palovit, mereka bertemu dengan anaknya yang namanya Amanda yang sudah SMA. Nah, awalnya mereka dilarang masuk oleh anaknya, tapi karena Alisa bersikeras supaya bisa menyelamatkan Puput dan menyelamatkan teman-temannya semua dari ancaman dari arwah Edison. Jadi Alisa berusaha supaya Amanda bisa membolehkan mereka masuk ke rumahnya. Jadi mereka masuk dan mereka bertemu dengan Nyonya Elisa Palovit. Setelah mereka bertemu dengan Elisa Palovit, mereka menanyakan tentang novel ini dan Elisa Palovit menceritakan semuanya tentang yang terjadi, apa sebenarnya terjadi dengan novel yang dia tulis ini dan arwah Edison. Dan ternyata arwah Edison itu adalah adik kandungnya sendiri. Nah, jadi mereka bertengkar dan ternyata Edison itu meninggal sesuai dengan yang ditulis oleh Elisa Palovit di novelnya, yaitu dengan secara tragis dengan memegang sebuah kapak. Saya juga tidak terlalu ingat bagaimana ceritanya, yang jelas dia pegang kapak besar. Terus Elisa Palovit bersedia membantu mereka untuk menyelamatkan dari ancaman dari novel ini, novel Nightmare yang mereka baca. Nah, saat pulang sekolah, Alisa mendapat telepon dari Puput. Nah, tapi bukan Puput yang menjawab, ternyata arwah Edison. Nah, keesokan harinya Indri mendapat Dialah memberitahu Alisa kalau Indri sama Zaki itu hilang. Satu persatu dari mereka hilang. Tadi Puput hilang, sekarang Indri sama Zaki yang hilang. Nah, jadi sisa Resa, Dion, Dialah sama Alisa. Nah, mereka mulai panik dan mereka akan segera pergi ke hutan yang Puput hilang itu bersama dengan Elisa Palovit. Mereka masih anak sekolah, jadi mereka bohong sama orang tuanya kalau mereka akan pergi kerja kelompok dengan lama. Nah, setelah mereka pergi ke hutan itu bersama dengan Elisa Palovit, mereka kemudian bertemu dengan arwah Edison yang sebenarnya belum kelihatan sih, cuman ada di situ pohon besar yang di bawahnya ada lingkaran kematian.
saat Alisa mendengar suaranya arwah Edison yang seperti memanggil dia ke arah lingkaran kematian itu, ke pohon itu, memaksa Alisa ke sana. Jadi Alisa menuruti karena suaranya sangat mengganggu. Jadi dia terus berlari ke arah pohon itu. Saat dia berlari ke arah pohon itu, pohonnya kayak semakin jauh, padahal dia merasa saat itu pohonnya dekat banget. Nah, tapi terus dia tuh mendengar kayak suara teriakan di belakang. Nah, ternyata si Diela sama Dion Resa ternyata hilang. Nah, katanya Elisa Palovet, mereka ditarik oleh arwah Edison. Nah, kemudian setelah Alisa terpancing di lingkaran kematian itu, tiba-tiba ada datang arwah Edison. Nah, saat arwah Edison ingin mengacungkan kapaknya ke arah Alisa, tiba-tiba Elisa Palovet datang untuk menghadang. Kemudian itu arwah Edison tiba-tiba berhenti. Nah, ternyata jubah hitam yang dia pakai itu dia buka, terus ternyata itu Pak Gito, suaminya Elisa Palovet. Jadi dia tidak jadi kapak. Kemudian arwah Edison memanggil beberapa anak buahnya untuk mengejar beberapa korban, termasuk teman-temannya Alisa. Nah, pada saat itu Alisa berlari dan menemukan sebuah tongkat sihir dan yang bertuliskan Edison. Nah, dia berpikir kalau mungkin ini tongkatnya Edison. Terus Pak Gito pernah memberikan kertas mantra, entah itu apa, mungkin bisa dia pakai untuk melawan Edison. Nah, pada saat itu dia berlari ke arah Edison dan Elisa. Pada saat itu Elisa Palovet sedang ditahan oleh arwah Edison. Nah, pada saat yang sama Indri juga sedang ditahan oleh salah satu anak buahnya arwah Edison. Nah, jadi kalau Alisa membacakan mantra kematian itu, Indri sama Elisa Palovet akan mati. Tapi jika dia tidak membacakan mantra itu, semuanya akan mati. Nah, jadi dia terpaksa untuk membacakan mantra itu. Jadi arwah Edison mati, Elisa Palovet mati, Indri mati, dan sisanya tinggal Alisa, Pak Gito, Diela sama Dion. Sisanya itu mereka. Nah, kemana Zaki sama Resa? Zaki sama Resa itu, oh ya, ada Puput juga. Zaki sama Resa juga mati karena tertangkap oleh anak buah arwah Edison. Mereka mati karena dibunuh anak buah Edison dan korban-korban lainnya. Jadi saat mantra itu diucapkan, korban-korban yang dibunuh oleh anak buah Edison akan ikut menghilang. Jadi gitu. Jadi kekurangan dari buku ini ialah ceritanya yang masih terbelit-belit menurut saya, dan ada beberapa bagian yang seharusnya tidak usah dimasukkan ke dalam ceritanya karena menurut saya itu tidak penting gitu loh, kayak mending tidak usah dimasukkan ke dalam cerita, kayak karena kesannya seperti tidak nyambung gitu. Nah, kelebihannya yaitu karena mantra ada bahasa asing seperti mantra-mantra yang diucapkan oleh
Elisa Palovet dan Alessa itu bahasa Prancis ya. Mereka terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi kita tidak bingung apa yang dia ucapkan ini. Terus fontnya juga bagus kayak gini. Jadi kesannya itu pas kita baca kayak lebih dramatis, lebih hidup gitu. Nah, terus setelah bab 5 ini, jadi ini ada 5 bab ya, 5 bab. Di bab 3 awal konflik, bukan konflik, klimaks. Jadi bab 3 itu awal klimaksnya, bab 4 dan 5 puncak dan akhir klimaksnya. Jadi setelah bab 5 ada bonus cerpen. Ini bagus banget karena ada bonus cerpennya, tetap nyambung ceritanya walaupun perannya beda lagi, tokohnya beda lagi, tapi tetap sama, nyambung dengan naiknya. Di dalam novel ini tidak hanya tulisan, tapi ada juga gambar. Ada juga beberapa gambar di setiap babnya. Nih. Ada beberapa gambar di setiap babnya. Nah, jadi pesan yang bisa kita ambil dari cerita tadi, dari novel ini, yaitu jangan dendam terhadap orang lain, apalagi dengan teman kita sendiri, seperti teman kita atau orang terdekat kita, misalnya seperti Elisa Palovet dan Edison. Mereka saling dendam ya, karena itu tidak baik. Tidak usah dendam sama orang, karena itu akan merugikan diri kita sendiri juga. Dan tolong menolonglah dengan sesama orang, sesama manusia, apalagi dengan teman-teman dan orang yang paling dekat dengan kita gitu. Baiklah, sekian dari saya video resensi buku ini. Kurang lebihnya mohon sekali untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.